Halo sahabat sehat semua, semoga Anda dalam keadaan baik dan damai hatinya hari ini. Tahukah Anda, salah satu masalah serius yang sering terjadi di usia lanjut, tapi jarang disadari adalah gumpalan darah yang menyumbat pembuluh? Awalnya memang terasa sepele. Kaki sering kesemutan, tangan gampang pegal, atau kepala terasa berat. Tapi kalau dibiarkan, bisa berisiko menyebabkan stroke, serangan jantung, bahkan penyumbatan pembuluh darah di kaki. Nah, kabar baiknya, ada cara alami untuk membantu melancarkan aliran darah, tanpa harus langsung bergantung pada obat. Salah satunya lewat makanan yang kita konsumsi setiap hari. Dan dalam video ini, kita akan bahas 7 makanan alami yang dikenal bisa membantu mengurangi kekentalan darah, dan mencegah gumpalan berbahaya di dalam tubuh. Semuanya dijelaskan dengan ringan, didukung oleh penelitian, dan tentu aman untuk usia di atas 50 tahun, selama dikonsumsi dengan cara yang tepat. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya ingin mengajak Anda berinteraksi. Tulis di kolom komentar, nama Anda dan sedang menonton dari mana. Kita punya banyak sahabat dari berbagai daerah, dan saya senang bisa menyapa Anda satu persatu di akhir video nanti. Dan kalau informasi seperti ini menurut Anda penting, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk anak, pasangan, atau orang tua, boleh bantu klik tombol like dan bagikan ke grup keluarga ya. Itu sudah sangat membantu channel ini untuk terus tumbuh dan menyebarkan kebaikan. Mari kita mulai dari bagian pertama. Kenapa sih gumpalan darah bisa terbentuk dan apa bahayanya? Sahabat sehat, sebelum kita bahas satu persatu makanan alami yang bisa membantu melancarkan gumpalan darah, penting sekali untuk memahami apa itu gumpalan darah, dan kenapa hal ini sering terjadi, terutama di usia lanjut. Gumpalan darah, dalam istilah medis disebut trombus, adalah darah yang berubah dari bentuk cair menjadi padat atau setengah padat di dalam pembuluh darah. Proses ini sebenarnya adalah mekanisme perlindungan alami tubuh, terutama jika kita mengalami luka atau cedera. Tubuh membentuk gumpalan untuk menghentikan perdarahan. Namun masalahnya muncul ketika gumpalan terbentuk secara tidak wajar di dalam pembuluh darah, padahal tidak ada luka. Ini bisa sangat berbahaya, karena dapat menyumbat aliran darah dan menyebabkan komplikasi serius seperti serangan jantung jika terjadi di arteri jantung, stroke jika menyumbat pembuluh di otak, trombosis vena dalam, DVT, terutama di kaki, yang bisa menyebabkan nyeri dan pembengkakan. Dan jika pecah dan menyumbat paru-paru, disebut emboli paru, yang bisa berakibat fatal. Lalu, apa yang menyebabkan gumpalan darah bisa terbentuk? Beberapa penyebab utamanya adalah kurang gerak. Saat seseorang duduk atau berbaring terlalu lama, terutama lansia yang lebih banyak istirahat di rumah, maka aliran darah menjadi lambat. Inilah yang memicu terbentuknya gumpalan, terutama di kaki. Makanan tinggi lemak jenuh dan gula. Pola makan yang tinggi kolesterol, gula berlebih, dan kurang serat membuat darah menjadi lebih kental. Lama-lama, plak bisa menumpuk di pembuluh darah dan memicu trombus. Dehidrasi. Saat tubuh kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental. Inilah sebabnya lansia sangat dianjurkan cukup minum air putih, bahkan jika tidak merasa haus. Usia lanjut dan perubahan hormon. Di atas usia 50 tahun, tubuh mengalami penurunan produksi zat pengencer alami darah. Ini membuat kita lebih rentan mengalami penggumpalan, kondisi medis tertentu dan obat-obatan. Beberapa penyakit seperti hipertensi, diabetes, penyakit autoimun, dan penggunaan obat tertentu seperti kontrasepsi hormonal atau obat penggumpal darah bisa memicu risiko ini. Merokok dan stres berkepanjangan. Merokok mempersempit pembuluh darah. Sementara stres yang tidak tertangani juga bisa meningkatkan faktor inflamasi dan kekentalan darah. Maka tidak heran, banyak orang yang terlihat sehat dari luar, tapi ternyata aliran darahnya tidak optimal. Gejalanya bisa halus seperti kesemutan di kaki dan tangan, cepat pegal saat duduk terlalu lama, dada terasa berat,
mudah pusing atau berkunang-kunang saat bangun dari duduk. Kalau ini dibiarkan, bisa saja berakhir pada kondisi darurat medis. Tapi kabar baiknya, dengan mengatur pola makan dan memilih makanan yang tepat, kita bisa bantu tubuh melawan penggumpalan darah ini secara alami. Bahkan beberapa bahan makanan yang tersedia di dapur kita bisa membantu mengencerkan darah, memperkuat dinding pembuluh, dan melancarkan sirkulasi. Dan itulah yang akan kita bahas satu persatu dalam video ini. Sahabat sehat, kita mulai dari yang paling sederhana dan sangat akrab di dapur rumah, bawang putih. Banyak orang hanya mengenal bawang putih sebagai bumbu dapur biasa. Padahal, sejak ribuan tahun lalu, bawang putih sudah digunakan sebagai obat tradisional di berbagai budaya, dari Mesir, Tiongkok, sampai India. Bahkan kini, manfaatnya sudah terbukti secara ilmiah, termasuk untuk membantu melancarkan darah dan mencegah terbentuknya gumpalan. Jadi, apa yang membuat bawang putih begitu istimewa? Kuncinya ada pada zat bernama allicin. Ini adalah senyawa sulfur yang muncul ketika bawang putih dipotong, dihancurkan, atau dikunyah. Allicin bersifat antikoagulan alami, artinya membantu mencegah darah menggumpal berlebihan. Antiinflamasi, membantu menurunkan peradangan yang bisa merusak dinding pembuluh darah. Antioksidan, melindungi sel-sel darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Sebuah penelitian dari Journal of Nutrition, 2006, menunjukkan bahwa konsumsi rutin bawang putih dapat menurunkan kekentalan darah, menghambat pembentukan trombus, dan mendukung kelancaran sirkulasi darah secara umum, terutama pada kelompok lansia dan penderita tekanan darah tinggi. Lebih dari itu, konsumsi bawang putih juga terbukti menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat, LDL, dua faktor besar yang sering menjadi pemicu penggumpalan darah di usia lanjut. Lalu, bagaimana cara mengonsumsi bawang putih agar khasiatnya optimal? Berikut beberapa tips praktis. Gunakan mentah, bukan digoreng terlalu matang. Panas tinggi bisa merusak allicin. Untuk hasil terbaik, cincang bawang putih, biarkan 10 menit agar allicin terbentuk, lalu campurkan ke dalam makanan. Konsumsi pagi hari saat perut belum terlalu penuh. Ini bisa bantu tubuh menyerap senyawa aktifnya secara lebih maksimal. Buat campuran madu dan bawang putih. Iris tipis bawang putih, rendam dalam madu selama beberapa hari. Ambil 1 sendok kecil setiap pagi. Campurkan ke dalam jus atau sayur rebus. Misalnya, rebusan bayam bening, tambahkan bawang putih segar yang dihancurkan di akhir sebelum disajikan. Berikut resep sederhana yang bisa dicoba di rumah. Air rendaman bawang putih hangat. 1 siung bawang putih, cincang halus. 1 gelas air hangat, bukan panas mendidih. Sedikit perasan jeruk nipis atau madu, jika suka. Diamkan bawang putih selama 10 menit sebelum dicampur air. Minum selagi hangat, 2-3 kali seminggu. Tapi tentu, semua hal yang bermanfaat tetap perlu dikonsumsi dengan bijak. Jadi, apa saja peringatan yang perlu diperhatikan? Bawang putih bisa meningkatkan efek pengencer darah. Jika Anda sedang mengonsumsi obat seperti warfarin atau aspirin, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum menambah dosis bawang putih harian. Bisa menyebabkan iritasi lambung, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar saat perut kosong. Untuk lansia dengan masalah lambung, konsumsi setelah makan lebih aman. Bau mulut atau badan bisa muncul. Ini normal karena senyawa sulfur. Untuk mengurangi baunya, bisa tambahkan daun mint segar atau konsumsi bersamaan dengan buah seperti apel atau mentimun. Kesimpulannya, bawang putih adalah bahan sederhana tapi luar biasa. Dengan mengonsumsi secara rutin dan tepat, kita bisa bantu tubuh mencegah pembentukan gumpalan darah, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan meningkatkan kesehatan jantung secara menyeluruh, tanpa perlu obat mahal. Dan yang paling penting, bahan ini mudah didapat di mana saja, bahkan di warung kecil sekalipun. Tidak perlu menunggu sakit dulu untuk mulai mengonsumsinya.
Sahabat sehat, makanan kedua yang terbukti dapat membantu melancarkan gumpalan darah secara alami adalah ikan berlemak. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa ikan seperti salmon, tuna, makarel, dan sarden sangat baik untuk jantung. Tapi tahukah Anda, di balik manfaatnya itu, ikan-ikan ini juga bekerja seperti pembersih alami, pembuluh darah dari dalam? Yang membuat ikan berlemak begitu bermanfaat adalah kandungan asam lemak omega 3 di dalamnya. Omega 3 adalah jenis lemak sehat yang bersifat mengencerkan darah secara alami, mencegah peradangan di dinding pembuluh darah, mengurangi risiko penggumpalan, trombosis, menurunkan tekanan darah dan kadar trigliserida. Sebuah penelitian dari American Heart Association 2021 menyimpulkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi ikan berlemak 2-3 kali seminggu memiliki risiko lebih rendah terkena serangan jantung mendadak dan stroke. Penelitian serupa dari European Journal of Clinical Nutrition juga menunjukkan bahwa konsumsi omega 3 dapat menurunkan aktivitas trombosit, sehingga darah tidak mudah menggumpal. Yang menarik, kita tidak harus selalu membeli ikan mahal seperti salmon. Indonesia punya alternatif lokal yang tak kalah hebat. Ikan kembung dan ikan tongkol segar. Ternyata, kadar omega 3 pada ikan kembung bahkan lebih tinggi dibanding salmon impor. Dan karena lebih murah, ikan ini bisa jadi solusi sehat untuk siapa saja, tanpa harus menguras kantong. Berikut beberapa tips konsumsi ikan berlemak untuk membantu sirkulasi darah. Hindari menggoreng ikan dengan banyak minyak. Cara terbaik adalah dipanggang, dikukus, atau dimasak pepes. Ini mempertahankan kandungan omega 3-nya. Tambahkan bumbu alami seperti jahe, bawang putih, atau kunyit. Ini bukan hanya menambah rasa, tapi juga menambah manfaat antikoagulan alami. Pilih ikan segar daripada yang diasinkan. Ikan asin biasanya tinggi natrium, dan natrium berlebih justru bisa memperparah tekanan darah tinggi. Berikut resep praktis dan sederhana yang bisa dicoba di rumah. Ikan kembung kukus daun salam. 1-2 ekor ikan kembung segar, bersihkan. 2 lembar daun salam. 2 siung bawang putih, geprek. 1 ruas jahe iris tipis. Sedikit air jeruk nipis, garam secukupnya. Letakkan semua bahan di atas daun pisang. Kukus selama 20-25 menit hingga matang. Sajikan hangat dengan nasi merah dan sayur rebus. Rasanya gurih, ringan, dan tidak membuat perut berat. Cocok disantap saat makan siang atau malam. Namun tentu, ada beberapa peringatan penting yang perlu diperhatikan. Pilih ikan yang masih segar, bukan yang mengandung formalin. Jika ikan terasa terlalu kenyal atau tidak berbau amis sama sekali, hati-hati. Untuk yang memiliki alergi ikan atau kadar kolesterol tinggi, batasi konsumsi bagian kepala dan kulit. Fokuskan pada daging bagian tengah. Hindari konsumsi berlebihan. Meskipun sehat, konsumsi ikan berlemak sebaiknya tidak lebih dari 3 kali seminggu. Terlalu banyak bisa berdampak pada fungsi hati, terutama jika digabung dengan suplemen omega 3. Bagi lansia yang ingin menjaga sirkulasi darah tetap lancar, menjadikan ikan berlemak sebagai lauk utama 2-3 kali seminggu sudah sangat membantu. Apalagi jika dikombinasikan dengan bahan alami lain seperti bawang putih, sayuran hijau, dan rempah-rempah tradisional. Ingat, bukan soal mewah atau mahalnya bahan, tapi soal konsistensi dan pilihan yang tepat setiap hari. Ikan kembung dan tongkol yang dimasak dengan benar bisa lebih bermanfaat dibanding makanan impor yang tinggi garam dan lemak trans. Sahabat sehat, makanan alami ketiga yang sangat berperan dalam membantu melancarkan aliran darah dan mencegah gumpalan adalah kunyit. Kita semua pasti sudah tidak asing dengan kunyit. Bumbu dapur berwarna kuning oranye ini sering dipakai dalam masakan tradisional seperti gulai, nasi kuning, sampai jamu. Tapi yang sering tidak disadari adalah bahwa kunyit juga berfungsi sebagai antikoagulan alami. Zat utama dalam kunyit yang memiliki manfaat luar biasa adalah kurkumin.
Kurkumin adalah senyawa aktif yang memberi warna kuning cerah pada kunyit, dan dikenal memiliki efek antiinflamasi, antioksidan, serta mampu mencegah penggumpalan darah berlebihan. Beberapa peneliti menyebut kurkumin sebagai senyawa pintar dari alam, karena kemampuannya untuk menenangkan sistem peredaran darah. Dalam studi dari jurnal Thrombosis Research, 2009, kurkumin terbukti mampu menghambat aktivitas trombosit yang bertanggung jawab atas terbentuknya gumpalan darah. Penelitian ini dilakukan pada hewan laboratorium, tetapi hasilnya konsisten dalam studi lanjutan terhadap manusia, terutama pada pasien dengan faktor risiko kardiovaskular. Kunyit juga membantu mengurangi kekakuan pembuluh darah, yang sering menjadi masalah utama pada usia 60 tahun ke atas. Dengan pembuluh yang lebih lentur dan darah yang tidak mudah membeku, tubuh akan lebih terlindung dari serangan mendadak seperti stroke ringan atau penyumbatan vena. Lalu, bagaimana cara terbaik mengonsumsi kunyit? Berikut beberapa tips praktis dan sederhana. Campurkan kunyit segar ke dalam masakan sayur atau sup bening. Potong tipis atau parut, tambahkan ke kuah mendidih. Buat jamu kunyit asam sendiri. Lebih sehat dibandingkan membeli di luar, karena kita bisa mengontrol kadar gula dan bahan tambahannya. Kunyit dalam susu hangat, golden milk. Untuk lansia yang sulit tidur atau sering kesemutan di malam hari, minuman ini sangat membantu. Berikut resep sederhana yang bisa langsung dicoba. Jamu kunyit asam segar. 2 ruas kunyit segar, cuci bersih dan parut. 1 liter air. 1 sendok makan asam jawa. 2 sendok makan gula aren, atau madu secukupnya. Rebus semua bahan hingga air menyusut setengahnya. Saring, simpan dalam botol kaca, dan konsumsi dalam keadaan hangat atau dingin, 2-3 kali seminggu. Peringatan penting sebelum mengonsumsi kunyit secara rutin. Kunyit bisa menipiskan darah. Jadi, jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya konsultasi dengan dokter lebih dulu agar tidak terjadi efek ganda. Hindari konsumsi berlebihan jika punya riwayat batu empedu atau gangguan lambung berat. Kurkumin bisa merangsang produksi asam lambung jika dikonsumsi saat perut kosong. Gunakan dalam jumlah sedang. 1-2 ruas per hari sudah cukup untuk mendapat manfaatnya. Dengan segala kelebihan ini, kunyit bisa dijadikan bagian dari pola makan harian yang mendukung kesehatan darah, mencegah penggumpalan, dan memperkuat daya tahan tubuh secara alami. Dan yang terbaik, tanaman ini bisa ditanam sendiri di pekarangan rumah. Jadi kalau Anda punya sisa tanah atau pot kecil, tidak ada salahnya menanam kunyit sendiri. Selain hemat, kita juga tahu bahwa kunyit yang kita konsumsi benar-benar segar dan bersih. Sahabat sehat, makanan keempat yang sangat bermanfaat untuk membantu melancarkan gumpalan darah secara alami adalah bit merah. Buah akar ini mungkin belum terlalu umum dikonsumsi sehari-hari di Indonesia, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Bit merah kaya akan nitrat alami, antioksidan, dan vitamin C. Semuanya berperan penting dalam menjaga pembuluh darah tetap lentur dan aliran darah tetap lancar. Salah satu keunggulan utama bit merah adalah kandungan nitratnya yang tinggi. Saat dikonsumsi, nitrat ini akan diubah oleh tubuh menjadi nitrit, lalu menjadi nitrik oside, zat alami yang membantu melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan mencegah penyumbatan akibat gumpalan darah. Dalam sebuah penelitian dari British Journal of Nutrition, 2015, konsumsi jus bit selama 1 minggu terbukti menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan, meningkatkan aliran darah ke otak dan anggota tubuh, mengurangi potensi penggumpalan pada lansia, terutama yang memiliki tekanan darah tinggi atau prahipertensi. Kandungan betalain, zat pemberi warna merah cerah pada bit, juga memiliki efek antiinflamasi dan pelindung sel darah. Ini sangat penting bagi lansia untuk melawan proses penuaan pembuluh darah dan kerusakan akibat stres oksidatif. Lalu, bagaimana cara terbaik mengonsumsi bit merah? Berikut beberapa tips sederhana. Jus bit segar. Kupas dan potong kecil, lalu blender bersama air matang dingin atau jeruk nipis.
Jangan tambahkan gula. Jika perlu rasa manis alami, bisa tambahkan apel. Bit kukus untuk salad atau campuran nasi. Kukus bit sekitar 15-20 menit hingga empuk. Lalu potong dadu kecil dan campurkan dengan sayur segar seperti wortel dan selada. Tambahan dalam sup atau sayur bening. Meski jarang, bit bisa dimasukkan ke dalam sup bening ala Indonesia sebagai pewarna dan sumber gizi. Berikut resep sederhana yang bisa dicoba. Jus bit segar anti penggumpalan. 1 buah bit ukuran sedang, kupas dan potong kecil. 1/2 buah apel merah. 1 gelas air matang. 1 sendok makan air jeruk nipis. Blender semua bahan hingga halus, saring jika perlu. Minum 1 gelas per hari, 2-3 kali seminggu, terutama di pagi hari. Namun, seperti bahan alami lainnya, bit merah juga memiliki catatan penting untuk diperhatikan. Warna urin atau tinja bisa berubah merah atau pink setelah mengonsumsi bit. Ini normal dan tidak berbahaya, tapi sering membuat orang khawatir. Tidak disarankan untuk penderita batu ginjal oksalat. Karena bit mengandung oksalat tinggi, bagi Anda yang memiliki riwayat batu ginjal jenis ini, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter. Jangan konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Meski menyehatkan, cukup 1-2 buah per hari. Konsumsi terlalu banyak bisa menurunkan tekanan darah terlalu cepat pada beberapa orang. Jika sulit menemukan bit di daerah tempat Anda tinggal, tidak perlu khawatir. Anda bisa mencari alternatif lokal seperti ubi ungu atau buah naga merah, yang juga tinggi antioksidan dan bersifat menenangkan pembuluh darah. Meski kandungan nitratnya tidak setinggi bit. Bit mungkin tidak tumbuh luas di Indonesia, tapi kini sudah banyak tersedia dalam bentuk segar maupun bubuk di toko bahan organik atau pasar swalayan. Cobalah konsumsi secara teratur selama beberapa minggu, dan rasakan perbedaannya terutama pada energi tubuh dan rasa ringan di kaki. Bit merah bukan sekadar pewarna alami. Ia adalah pembantu diam-diam untuk menjaga darah tetap encer dan pembuluh tetap terbuka. Sahabat sehat, makanan alami kelima yang bisa membantu melancarkan gumpalan darah secara alami dan aman untuk usia lanjut adalah jahe. Jahe dikenal luas sebagai rempah penghangat tubuh. Namun lebih dari sekadar itu, jahe memiliki sifat antikoagulan alami yang dapat membantu menghambat pembentukan trombus, atau gumpalan darah yang tidak seharusnya terbentuk. Zat aktif utama dalam jahe bernama gingerol. Gingerol memiliki efek antiinflamasi yang membantu mencegah peradangan pembuluh darah, menghambat agregasi trombosit, yaitu proses penyatuan sel darah yang membentuk gumpalan, membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Sebuah penelitian dari jurnal Planta Medica, 2000, menyebutkan bahwa ekstrak jahe dapat menurunkan aktivitas trombosit secara signifikan, dan bahkan dalam beberapa kasus menunjukkan efek mirip aspirin ringan, tanpa efek samping yang berat. Penelitian lain pada kelompok lansia juga mencatat bahwa konsumsi rutin minuman jahe hangat, dapat meningkatkan sirkulasi darah, dan mengurangi keluhan kesemutan serta rasa berat di kaki. Lalu bagaimana cara terbaik untuk mengonsumsi jahe? Berikut tips dan praktik sederhana. Jahe segar lebih disarankan dibanding bubuk instan. Jahe segar mengandung gingerol aktif yang lebih tinggi. Gunakan irisan atau jahe parut. Rebus jahe dengan air hangat dan sedikit perasan jeruk nipis. Cocok diminum pagi hari untuk melancarkan peredaran sebelum aktivitas. Tambahkan ke dalam makanan seperti sup, tumisan, atau pepes. Tidak hanya menambah aroma, tapi juga memberi efek terapi hangat dari dalam. Berikut resep praktis yang bisa langsung dibuat. Wedang jahe hangat pelancar darah. 2 ruas jahe segar, memarkan. 400 ml air. 1 sendok teh madu. 1-2 tetes air jeruk nipis. Opsional. Rebus jahe selama 10 menit. Setelah agak hangat, tambahkan madu dan perasan jeruk nipis. Minum saat pagi atau malam hari, terutama saat tubuh terasa dingin atau lelah. Minuman ini tak hanya membantu menghangatkan tubuh,
tapi juga membantu melonggarkan pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi, dan memberikan efek relaksasi. Namun, tetap ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Jangan konsumsi jahe berlebihan jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Jahe bisa meningkatkan efek obat dan memicu risiko perdarahan ringan seperti gusi berdarah atau mimisan. Penderita asam lambung harus berhati-hati. Meskipun jahe bisa membantu mual, konsumsi dalam jumlah besar bisa memicu iritasi lambung pada sebagian orang. Hindari konsumsi malam hari jika Anda merasa susah tidur. Jahe memberi efek hangat dan kadang bisa sedikit merangsang sistem saraf. Secara umum, 1-2 gelas wedang jahe per hari cukup aman dan bermanfaat. Bahkan bisa menjadi pengganti minuman manis atau kopi bagi lansia yang ingin menjaga tekanan darah dan sirkulasi. Jahe juga mudah ditanam sendiri di rumah. Cukup tanam rimpangnya di pot kecil, siram teratur, dan beberapa bulan kemudian Anda sudah bisa panen jahe segar sendiri. Lebih sehat, lebih hemat. Sahabat sehat, kita lanjut ke makanan alami keenam yang bisa membantu mengurangi risiko gumpalan darah dan memperlancar aliran darah, yaitu tomat. Tomat bukan hanya pelengkap masakan atau sambal. Di balik warna merahnya yang segar, tomat menyimpan senyawa penting yang sangat baik untuk pembuluh darah. Salah satunya adalah lycopene. Lycopene adalah antioksidan kuat yang memberi warna merah pada tomat. Selain itu, tomat juga mengandung vitamin C yang memperkuat dinding pembuluh darah, kalium yang membantu menurunkan tekanan darah, asam salisilat alami yang berfungsi mirip pengencer darah ringan. Yang menarik, tomat punya efek unik dalam menghambat penggumpalan trombosit, bahkan dalam kondisi tubuh stres atau kurang gerak. Dalam penelitian oleh Rowan Institute, University of Aberdeen, UK, 2011, ditemukan bahwa konsumsi tomat secara rutin dapat mengurangi agregasi trombosit hingga 70% pada responden lansia, tanpa menyebabkan risiko perdarahan seperti obat-obatan keras. Studi tersebut juga menyebutkan bahwa tomat yang diolah dengan cara sederhana seperti direbus atau dikukus justru meningkatkan kadar lycopene aktif yang bisa diserap tubuh. Jadi, bagaimana kita bisa memanfaatkan tomat sehari-hari untuk menjaga kelancaran darah? Berikut tips praktis yang bisa dilakukan di rumah. Makan tomat segar sebagai lalapan. Pilih tomat matang alami, tidak terlalu asam. Bisa dimakan langsung atau dicampur dengan daun selada dan timun. Rebus tomat untuk dijadikan sup bening atau sayur asem. Tomat yang dimasak sebentar akan lebih mudah dicerna oleh tubuh, dan kandungan lycopenenya makin aktif. Jus tomat tanpa gula. Ini bisa jadi alternatif sehat pengganti minuman manis, terutama jika dicampur dengan sedikit jeruk nipis atau seledri. Berikut resep sederhana dan menyegarkan. Jus tomat sehat untuk darah lancar. 2 buah tomat matang. 1/2 buah jeruk nipis. 1 gelas air matang. Madu, opsional, tidak wajib. Blender tomat bersama air, saring jika suka. Tambahkan perasan jeruk nipis, aduk rata. Sajikan dingin tanpa es batu, idealnya diminum pagi hari sebelum sarapan. Peringatan penting terkait konsumsi tomat. Pilih tomat matang alami, hindari yang terlalu asam. Tomat yang terlalu asam bisa mengiritasi lambung, terutama bagi penderita MA. Konsumsi sedang saja jika punya asam urat tinggi. Meski tidak tergolong tinggi purin, tomat dalam jumlah besar bisa memicu flare-up pada sebagian orang. Jangan konsumsi dalam bentuk saus instan atau kalengan. Produk tomat olahan seringkali tinggi garam, pengawet, dan gula tambahan. Ini justru bisa memperburuk kondisi pembuluh darah. Tomat memang sederhana, murah, dan mudah ditemukan di mana-mana. Tapi jangan salah, manfaatnya tidak kalah dari bahan-bahan yang lebih mahal. Dengan konsumsi rutin, misalnya 1-2 buah tomat per hari, Anda bisa membantu tubuh menurunkan tekanan darah, mengurangi risiko penggumpalan, dan menjaga pembuluh tetap lentur, terutama di usia lanjut. Sahabat sehat,
Makanan alami ketujuh yang bisa membantu melancarkan darah dan mencegah gumpalan adalah buah yang warnanya merah cerah dan rasanya manis asam. Delima, atau dikenal juga sebagai pomegranate. Delima sudah digunakan sejak zaman kuno sebagai simbol kesehatan dan umur panjang. Dalam dunia modern, buah ini dipelajari secara serius karena manfaatnya terhadap pembuluh darah dan sistem peredaran. Delima kaya akan polifenol dan flavonoid, antioksidan kuat yang membantu melawan peradangan. Punicalagin, senyawa unik dalam delima yang mendukung kelenturan dinding arteri. Vitamin K dan C, yang mendukung kesehatan pembuluh darah dan kekentalan darah yang seimbang. Yang menarik, delima bekerja dengan cara menurunkan stres oksidatif pada dinding pembuluh darah, sehingga trombosit tidak mudah melekat dan membentuk gumpalan. Dalam penelitian yang diterbitkan oleh Proceedings of the National Academy of Sciences, 2006, konsumsi rutin jus delima terbukti mengurangi penebalan arteri hingga 30% dalam waktu 1 tahun. Penelitian lain menunjukkan bahwa delima menurunkan tekanan darah sistolik, serta meningkatkan produksi nitrik oksida, zat yang membantu pembuluh darah tetap rileks dan terbuka. Lalu bagaimana cara terbaik mengonsumsi delima? Berikut beberapa tips yang cocok untuk lansia. Makan langsung bijinya. Pilih buah delima matang, belah, ambil bijinya, dan kunyah perlahan. Bijinya bisa ditelan atau dibuang sesuai kenyamanan. Campurkan ke dalam salad buah atau oatmeal. Delima memberi sensasi segar dan warna cantik, sekaligus meningkatkan nilai gizi sarapan Anda. Jus delima segar tanpa tambahan gula. Jus ini cocok diminum di pagi atau siang hari untuk menyegarkan tubuh dan memperlancar sirkulasi. Berikut resep sederhana dan menyegarkan. Jus delima segar pelancar darah. 1 buah delima segar, ambil bijinya. 1/2 gelas air matang dingin. 1-2 tetes air jeruk nipis. Opsional. Blender biji delima dan air, saring jika perlu. Sajikan segera. Minum 2-3 kali seminggu, terutama di siang hari saat cuaca panas. Peringatan penting sebelum mengonsumsi delima secara rutin. Delima bisa menurunkan tekanan darah. Jadi bagi Anda yang sudah minum obat hipertensi, perhatikan agar tidak terlalu rendah. Hati-hati bagi penderita MAG, karena rasa asam dari delima bisa menambah iritasi lambung jika dikonsumsi saat perut kosong. Pilih buah segar, bukan sirup atau minuman delima kemasan. Produk kemasan sering mengandung gula tinggi dan pengawet, yang justru bisa meningkatkan risiko inflamasi. Delima memang tidak selalu murah dan tidak selalu tersedia setiap saat. Tapi bila sedang musim atau ada kesempatan, jadikan delima sebagai salah satu penguat darah alami dalam pola makan harian Anda. Jika sulit mendapatkan buah segarnya, Anda bisa mencari biji delima beku atau jus delima murni tanpa tambahan di toko bahan makanan sehat. Ingat, kita tidak butuh banyak. Cukup 1 buah delima per minggu saja sudah memberi efek perlindungan bagi pembuluh darah kita. Sahabat sehat, kita sudah membahas 7 jenis makanan yang bisa membantu melancarkan gumpalan darah secara alami. Tapi satu hal penting yang belum kita bahas adalah kapan waktu terbaik untuk mengonsumsinya agar manfaatnya terasa maksimal? Waktu makan ternyata bukan sekadar soal kenyang atau tidak kenyang. Ada kaitannya langsung dengan cara tubuh menyerap zat aktif dari makanan seperti antikoagulan alami, antioksidan, dan nutrisi pelindung pembuluh darah. Berikut panduan praktis waktu terbaik konsumsi masing-masing jenis makanan yang sudah kita bahas. 1. Bawang putih. Waktu terbaik pagi hari saat perut belum terlalu penuh. Kenapa? Karena alicin bekerja lebih baik saat tidak bercampur dengan makanan berminyak atau berat. Tips: tunggu 10 menit setelah dicincang, lalu makan bersama sedikit madu atau air hangat. 2. Ikan berlemak, salmon, tuna, kembung. Waktu terbaik, siang atau sore hari. Kenapa? Asam lemak omega 3 lebih stabil saat diserap dalam kondisi tubuh aktif. Tips: konsumsi 2-3 kali seminggu sebagai lauk utama. 3. Kunyit. Waktu terbaik,
pagi hari atau sore menjelang tidur. Kenapa? Kurkumin bekerja lebih baik saat tubuh rileks dan tidak dalam keadaan stres tinggi. Tips: minum jamu kunyit asam 1 jam setelah makan, jangan saat perut kosong. 4 bit merah. Waktu terbaik, pagi atau siang. Kenapa? Nitrat dari bit meningkatkan produksi nitrik oksida yang membantu memperlancar peredaran darah saat tubuh sedang aktif. Tips: hindari malam hari jika Anda punya tekanan darah rendah. 5 jahe. Waktu terbaik, pagi atau malam sebelum tidur. Kenapa? Jahe membantu meredakan ketegangan pembuluh darah dan menenangkan saraf. Tips: minum wedang jahe 30 menit sebelum tidur untuk efek relaksasi. 6 tomat. Waktu terbaik, pagi atau siang. Kenapa? Kandungan lycopene diserap lebih baik jika dikonsumsi bersama makanan berlemak sehat, seperti alpukat atau minyak zaitun. Tips: campurkan dalam salad makan siang atau sup. 7 delima. Waktu terbaik, siang atau sore. Kenapa? Flavonoid dari delima membantu menurunkan tekanan darah yang sering naik setelah aktivitas fisik atau stres. Tips: jus delima sangat cocok diminum saat cuaca panas. Tambahan tips harian. Hindari mengonsumsi semua bahan ini dalam satu waktu. Lebih baik disebar sepanjang minggu agar tubuh dapat menyerap manfaatnya dengan stabil dan tidak membebani pencernaan. Sertakan sumber lemak sehat saat makan bahan tinggi antioksidan, seperti kacang-kacangan, minyak kelapa murni, atau alpukat. Ini membantu penyerapan nutrisi larut lemak seperti lycopene dan kurkumin. Minum air putih cukup sepanjang hari. Karena darah kental bukan hanya karena gumpalan, tapi juga karena dehidrasi. Jangan lupakan gerakan ringan setelah makan. Jalan kaki 5-10 menit setelah makan bisa membantu sirkulasi, mencegah darah diam terlalu lama di tubuh bagian bawah. Ingat, tubuh kita adalah sistem yang terhubung. Makanan yang baik tetap butuh waktu yang tepat dan cara hidup yang mendukung, agar manfaatnya benar-benar terasa. Sahabat sehat, selain mengatur pola makan dan memilih bahan-bahan alami seperti yang telah kita bahas, ada juga beberapa kebiasaan harian sederhana yang sangat membantu agar darah tetap mengalir lancar dan tidak mudah membentuk gumpalan. Berikut ini adalah 7 tips tambahan yang bisa mulai Anda lakukan hari ini juga, tanpa perlu alat khusus atau biaya besar. 1. Jangan duduk terlalu lama tanpa bergerak. Duduk terlalu lama, terutama di sofa atau kursi tanpa banyak gerak, membuat darah menumpuk di kaki bagian bawah. Solusi: setiap 30-60 menit, bangun, berdiri, atau lakukan peregangan ringan minimal 2 menit. Jika sedang menonton TV atau duduk lama, putar pergelangan kaki, atau gerakan jari-jari kaki naik turun. 2. Tidur dengan posisi sedikit meninggikan kaki. Dengan menempatkan bantal kecil di bawah betis atau kaki saat tidur, aliran balik darah dari kaki ke jantung akan lebih lancar. Ini sangat membantu lansia yang sering merasa kakinya dingin atau bengkak di malam hari. 3. Banyak minum air putih, terutama di pagi dan siang hari. Dehidrasi adalah penyebab umum darah menjadi lebih kental dan mudah menggumpal. Biasakan minum 1 gelas air putih setelah bangun tidur, dan setiap 2 jam sekali di siang hari. 4. Lakukan gerakan sederhana setiap pagi. Tidak perlu olahraga berat. Cukup gerakan ringan seperti mengayun tangan ke depan belakang, mengangkat tumit bergantian, menarik napas dalam sambil mengangkat tangan ke atas. Gerakan ini membantu mendorong darah keluar dari kaki dan tangan, dan mengaktifkan sistem pembuluh. 5. Kurangi konsumsi makanan tinggi gula dan lemak jenuh. Gula berlebih membuat dinding pembuluh darah rusak dan memicu peradangan. Gantilah cemilan manis dengan buah segar atau kacang rebus. Gunakan minyak kelapa atau minyak zaitun untuk masakan. 6. Berjemur pagi hari minimal 10 menit. Sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D, yang penting untuk kesehatan pembuluh darah dan jantung.
Waktu terbaik adalah pukul 07.00-08.30 pagi. Berjemurlah sambil berjalan pelan di halaman atau menyapu teras. 7. Kompres hangat untuk kaki dan tangan. Jika Anda sering merasa kaki dingin atau kesemutan, kompres hangat bisa membantu melancarkan pembuluh darah kecil, kapiler. Gunakan air hangat, bukan panas, dan handuk bersih. Tempelkan 10-15 menit setiap malam sebelum tidur. Catatan penting. Semua tips ini bukan pengganti obat medis, tetapi sangat membantu untuk mendukung efektivitas pengobatan, mempercepat pemulihan, dan menurunkan risiko komplikasi. Jika Anda memiliki kondisi khusus seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau sedang mengonsumsi pengencer darah dari dokter, selalu konsultasikan sebelum mencoba perubahan drastis. Kesehatan tidak hanya datang dari apa yang kita makan, tapi juga dari cara kita bergerak, bernapas, dan hidup sehari-hari. Gabungkan semua kebiasaan kecil ini, dan tubuh Anda akan terasa lebih ringan, kaki tidak mudah pegal, dan kepala lebih jernih. Sahabat sehat, menjaga agar darah tetap lancar dan tidak menggumpal bukan sekadar soal mencegah penyakit, tapi soal menjaga kualitas hidup. Karena ketika darah mengalir dengan baik, tubuh terasa lebih ringan, otak lebih segar, kaki tidak mudah pegal, dan yang paling penting, kita bisa tetap aktif dan berguna di usia berapapun. Kita sudah membahas 7 makanan alami yang membantu mencegah gumpalan darah. Bawang putih, ikan berlemak, kunyit, bit merah, tomat, delima. Masing-masing bekerja dengan cara berbeda, tapi semuanya saling mendukung. Ditambah dengan kebiasaan sederhana seperti minum air cukup, bergerak ringan, dan tidur yang cukup, maka kita sudah punya benteng alami untuk melindungi pembuluh darah kita setiap hari. Dan yang paling penting, lakukan secara konsisten. Tidak perlu langsung semua. Mulailah dari satu kebiasaan kecil. Misalnya, minum wedang jahe sore ini. Atau tambah 1 tomat dalam makan siang Anda besok. Tidak ada usia terlambat untuk mulai hidup sehat. Yuk, bagikan pengalaman Anda. Agar video ini bisa lebih hidup, saya ingin tahu. Nama Anda dan sedang menonton dari kota atau daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu, ada sahabat sehat lain dari daerah yang sama. Dan kalau Anda punya pengalaman menarik soal mengatur pola makan agar darah tetap lancar, boleh juga dibagikan. Kita belajar bersama di sini. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat, bantu kami sebarkan dengan tekan tombol like, subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya. Bagikan video ini ke keluarga atau sahabat yang sedang berjuang menjaga kesehatan darahnya.